Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di siang hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali dikumpulkan. Alhamdulillah kedatangan Ibu Eka yang biasanya online ya, Alhamdulillah sekarang bisa ikut offline. Iya, iya mudah-mudahan bisa sering. Sekarang Mbak baru ya dari Nuzhatul Mutakin, Syarah Riyadhis Shalihin yaitu Babut Taubah. Yang sebelumnya udah selesai gitu Pak? Udah ya? Oh iya, iya, iya. Alhamdulillah ya, sudah selesai bab niat. Ya, sekarang bab taubah. Jadi ini hadis-hadisnya sangat penting ya untuk kita ketahui berkaitan dengan akhlak, adab ya yang memang kita amalkan sehari-hari. Nah, sehingga kita perlu memahami ya hadis-hadis ini ya melalui syarah yang ringkas. Jadi Nusatul Mutak ini syarahnya ringkas, tidak panjang ya, yaitu dua sisi dari sisi kebahasaan ya artinya dibahas dari mufrodatnya ya kan. Apa namanya, kemudian dari segi fawaidnya faidah-faidah yang disimpulkan poin per poin dari hadis ini. Ini ada penjelasan dulu panjang ya, sudah ada harokatnya ini mah. Ini mah langsung dijelasin aja ya, nanti peserta nanti yang gundul ya sarahnya. Hah? Iya kan latihan namanya juga. Praktek baca. Ya. Jadi di sini ada penjelasan dulu. Qalal ulama'u ya, para ulama berkata, atau batu wajib batun, taubat itu wajib. Ya, min kulli janbin, ya min kulli janbin dari setiap dosa. Fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Ya, jika maksiatnya itu antara hamba dan Allah Ta'ala la tata'allaku bihaqqin adamiyin. Tidak berkaitan dengan hak adami. Adami ini maksudnya manusia. Nah, ini yang tadi pembahasan nasab tadi Pak, nisbat. Ya, adamiyin nisbatkan kepada Adam. Menggunakan ya nisbah ya. Fala salah satu syurutin maka ia memiliki tiga syarat. Ahaduha yang pertama an yuqli'a anil maksiati ya untuk berhenti dari maksiat. Ya, jadi kalau masih mengulangi masih terus ya berarti belum tobat. Ya, walaupun tetapi tentu saja sih kalau orang misalnya dia berdosa ya langsung gitu ya. Langsung istighfar, langsung tobat. Adapun nanti ternyata jatuh lagi ya tobat lagi gitu terus. Terus begitu. Jangan sampai putus asa ya. Wasani yang kedua aniyan dama ala fi'liha ya. Menyesal atas melakukannya. Jadi kalau orang tidak menyesal justru malah senang gitu ya dengan perbuatan dosanya bangga ya berarti dia tidak bertobat. Jadi harus ada rasa penyesalan. Wasalisu an yazima Allah yang udah ilaiha abadan dan yang ketiga bertekad untuk tidak kembali kepada dosa itu selamanya. Jadi harus punya tekad gitu untuk tidak mengulangi. Jangan malah niat nanti mau ngelakuin lagi. Kalau itu berarti belum tobat. Ya, adapun nanti ternyata udah berjanji ya manusia kemudian terjatuh lagi, ya berarti dia harus disusul dengan tobat lagi. Gitu. Fa'in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatu. Jika hilang salah satu dari tiga syarat tersebut, maka tidak sah taubatnya. Wa in kanatil masyatu tata'allaqu bi adamin fa syurutuha arba'atun. Jika maksiatnya berkaitan dengan hak adami tadi ya manusia, maka syaratnya ada empat. Hadis salasa yang tiga ini wa an yabra min haqqi sahibihi dan agar dia terbebas dari hak saudaranya.
Artinya hak sesama manusianya itu harus diselesaikan dulu. Kalau punya hutang ya dibayar, kalau misalnya mencuri ya dibalikin gitu. Ada hak yang diambil ya harus dikembalikan. Ya, ya sahibiha, sahibiha. Min haki sahibiha. Dari hak pemiliknya, pemilik kembali kemana berarti ya? Min haki sahibiha. Masa pemilik maksiat hak sahibiha. Kalau hak kembali kemana ya hanya ya? Ya sahibiha. Ya fa'in kanat malan jika berupa harta awan dahu ilai. Ya, jika berupa harta ya atau yang semisalnya maka dia harus mengembalikannya tadi itu ya. Wa in kana hadda qadfin wa nahwahu ya jika merupakan had qadzab ya menuduh berzina ya qadzab itu. Wa nahwahu dan yang semisalnya wa makanahu minhu ya makanahu minhu au talaba afwahu yaitu makanahu minhu itu dia siap gitu siap untuk dikenai hukuman had itu kalau memang dia melakukan dosa qadzab jadi menuduh orang yang baik-baik ya berzina atau meminta maaf kepadanya. Wa in kana ghibatan istahallahu mina. Jika berupa gibah membicarakan kejelekan, maka dia harus meminta agar dihalalkan. Ya, maksudnya agar dimaafkan. Ya, karena kan gibah waktu dia tidak ada ya orangnya. Tapi ternyata ketahuan gitu. Ya membicarakan kejelekan. Wa yajibu an yatuba min jami dan wajib bertobat dari seluruh dosa fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu. Jika tobat dari sebagiannya maka sah taubatnya indah ahli haqi menurut ahli haq itu maksudnya ahli sunnah wal jamaah ya. Menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Min dzalika dzanbi dari dosa tersebut. Jadi tobatnya baru sebagian, belum semua ya, ya tetap insya Allah diterima yang sebagian itu. Tapi kalau yang belum ditobati ya belum gitu ya, karena dia belum bertobat. Wa baqiya alaihil baqi, maka tersisalah yang sisanya. Waqad tadaharat dalailul kitab dan sungguh telah banyak telah tazahar itu kan dari kata zoharo aslinya nampak. Tazaharo itu bermunculan ya artinya banyak. Ya, banyak dalil-dalil Quran dan Sunnah dan ijma umat ala wujubi taubati atas wajibnya taubat. Ya, di antaranya kalau Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun dan taubatlah kalian kepada Allah seluruhnya. Wahai orang-orang beriman la'allakum tuflihun agar kalian beruntung. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya, taubat yang benar. Nah, di sini ada keterangan ya nasuha itu taubatun nusuh hiyal khalisah yang murni au mukhlisatus shadiqah. Ya, yang jujur yang murni, yang sungguh-sungguh. Kemudian hadis ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi demi Allah inilah astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, sungguh aku benar-benar ya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya fil yaumi dalam satu hari aktsara min sab'ina marrah. Lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari ya. Padahal kan Rasul itu sudah dijamin ya, diampuni dosanya tetapi dalam setiap hari lebih dari 70 kali. Iya, prakteknya ya kapan saja, tidak disebutkan waktu khusus. Ya ketika ada waktu-waktu yang luang misalnya ketika di masjid ya menunggu sholat atau
waktu-waktu yang memang bagus gitu ya untuk kita isi dengan zikir. Dan juga ya tidak terbatas waktu dan tempat ya kapan aja sebetulnya. Ketika di rumah, ketika sebelum tidur ya atau kapanpun. Jadi tidak dibatasi waktu. Ini maksudnya sholat atau istighfar? Ya, Istighfar saja atau sholat? istighfar. Tetap obatnya. Oh yang ini Ya. ya kalau secara zahir dari hadis ini istighfar aja. Istighfar ya? Iya, istighfar memohon ampun, mengucapkan astagfirullah. Ya, kalau sholat kan ya harus apa jelas kan sholatnya apa, sholat apa, ketentuan apa. Kalau bukan salah, kita bersifat. Kalau dapat musibah sabar kan gitu. Iya. Kalau dosa kan ada. Cuma yang jelaskan nggak ada salah taubat kan? Kalau yang benarnya nggak ada karena lemah ya hadisnya. Surat Tobat. Nah silakan ya siapa dulu nih? Nah, saya juga ada. Nah, Maimunah dulu. Silakan, Maimunah. Lu kota, Oh yang ini nggak ada ya yang al hadis. Ini ada apa namanya? Di PDF sih ada tambahan ya. Jadi al hadis surahul Bukhari, hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari fi da'awat. Dalam kitab ada awat doa-doa. Bab istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal laila. Istighfar Nabi dalam sehari semalam. Ya, sekarang lughatul hadis. Silakan. Lughatul al-hadisi. Istighfaro Bukan istighfaro kan sesuai hadis, Pak. Lafaz hadis apa tadi di lafaz hadis? Kan kata Rasul saya, berarti kalau saya nah, domir anak ya. Sama, berarti ini juga domir anak juga. Atlubu ya, tolaba yatlubu. Nah, kenapa jadi mau berarti? Kenapa mau berata? Lebih. Ya iya kan kalau latihan baca begitu. Tahu alasan. Wahia apa? Wahia Safhu. Ya. Ya. Aslul. Kenapa dibaca gopru? Enggak, ini kan ada alif lam, nggak mungkin fiil. Isim ini. Lalu aslunya kan nggak ada alif lam tuh Pak. Berarti jadi apa aslunya? Betul. Nah ini khobarnya Pak. Aslu kan tadi mubtada. Ya. Ya, ini sebenarnya bisa dibaca sitru, bisa juga satru. Artinya sama. Satru berarti. Ya, jadi bisa satru, bisa sitru. Gitu. Kepada hadisi. Bukan, kalau afada kan dia fi'il madi. Kalau lugatu benar tadi lugatul hadisi mudah-mudah pilih. Kalau afadanya fi'il madi. Berarti hadisnya dibaca gimana? Fa'il. Iya. Apa ada hadis itu? Nah, ini dibacanya masdar, Pak. Jadi bukan fi'il madi. Karena kan poin-poin ya. Kalau poin-poin biasanya ya pakai masdar gitu. Iya. Haddul ummati. Tapi bisa juga sih dibaca kalau ini kan per poin-poin ya. Kalau mau langsung disambungkan dengan jumlah sebelumnya ya bisa juga dia jadi maf'ul bi gitu ya. Jadi afadal hadisu haddal ummati gitu ya. Itu artinya secara langsung karena kan afadal hadis itu fi'il fa'il. Butuh maf'ul bi kan gitu. Ya bisa juga seperti itu. Tapi juga kalau mau dibaca hadu juga bisa. Artinya ini kalimat baru gitu.
titik dua. Iya, titiknya di kalimat baru. Jadi tidak nyambung secara langsung. Makanya nanti maf'ul bihi-nya ya fi ma'ali gitu. Ma'ali gitu. Iya. Jadi kalimat baru. Jadi hadu aja lah ya biar enak. Hadul. Hah? Iya hadu. Hadul umati Aduh umati ala taubati wa istak wa wal istakbaru istighfari. istighfari fa'inahu sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi maksuman maksuman Hmm. maksuman wa Nah ini atop. Kemana atopnya? ya bakoi ini Atop kemana ini Pak? oh ini kan nakiro kan nakiro ini Jadi bersama ya keadaan beliau itu maksum dan sebaik-baik makhluk. Berarti khairnya atop kemana? Karena dia akan ngikuti. Taubati wal istighfari Jauh atau itu mah Pak? kauni Maksud itu kauni kauni. Enggak. Kan ini tuh sejajarnya ya kemana? Ya ke maksum. Kan keadaan Nabi satu maksum, dua makhluk terbaik. wa khaira Ya, wa khairo. Karena atapnya kemaksuman. bakoi Hmm. atapnya yang dekat atau yang jauh atau Bukan masalah jauh dekatnya sih yang sejajar atau jauh Dan cocok. yang cocok. mendeteksinya Bukan. Ya lebih kalau misalnya yang cocoknya yang dekat ya diutama yang dekat. Jangan yang apa nyari yang jauh dulu ya, yang dekat dulu. kalau itu dengan maksuman bisa Apa? dengan atau kemudian dekatnya Iya, atapnya kemaksuman. maksimal Berarti khairo gitu. Terus Pak, wakoiru khairo. wakoiro ala al Kholaiki al kolaiki wakot keparowohu lalu ma takut dama dan bihi wama taakori tahoro. takor ya takiru ya taubah Wah ada wau. wa ya taubah Ya tubuh fil mudhari. ya taubah bil yaumil sakina saja Marotan. Marotan. marotin ya marotin Marotan. marotan Kenapa dibaca marotan? marotan Ayo, jadi apa ini? Marotan. Tamis kan? penjelasan Tamyiz ya. Tamyiz dari sab'ina. Ya. Ya, kaunihi maksuman, Pak. Maksuman apa tuh kedudukannya? Kauni maksimal. Maksimal sebagai ini. jadi hal Ya, hal dari mana? oh Bukan ini kan tanah kan saja. Ya, berarti jadi apanya? Jadi berarti Khobarnya, karena kaun kan? Khobar. Iya, barkana. Tapi kananya dalam bentuk masdar kaun. Ya, jadi walaupun dalam bentuk masdar sama, ya kan membutuhkan isim dan khobar. Cuman isimnya jadi mudhof ilaih, kaunihi. Kaunihi dia isimnya tapi mudhof ilaih. Maksumannya khobar kan? Oh jadi bisa gitu. Jadi masdar bisa mendatangkan juga apa isim karena Iya. sama khobarnya. Oh tapi isimnya bentuknya mudhof ilaih. Itu jadi Iya. berbeda karena Mudhof dia ilaih. masdar. Iya betul. Oh. Iya. Karena kan yang kana wahwatuh itu bukan hanya fi'il madhi aja. Fi'il mudhari, masdar gitu. Ya. Isim fa'il bisa. Ya, jadi lughatul hadis, bahasa hadis ya astagfiru itu maknanya ay atlubul maghfirata. Saya meminta ampun. Karena kan wazan istaf'ala itu banyaknya untuk makna tolab, permohonan, ya kan? Wahia as-safu anidhanbi yaitu memaafkan dari dosa. Safu ya. Wasrul ghafri dan asal makna dari ghafri karena istighfar dari kata ghafaro. Yaghfiru ya ghafran ini masdarnya. Yaitu apa? As-satru atau asitru menutup
Jadi ghafara itu makna asalnya menutupi. Ya kenapa? Mengampuni ya artinya dosanya ditutupi. Ya, fadal hadis ini memberi faidah, ya ini hanya satu poin saja, yaitu hadul ummati ala taubati wal istighfari, mendorong umat untuk bertobat dan istighfar. Fa'inna Rasulullah ma'kauni ma'suman, ya karena sesungguhnya Nabi SAW bersamaan dengan keadaannya yang maksum, yang terjaga dari dosa, wa khairul halaiki, dan sebaik-baik makhluk, wa qad ghafarallahu lamma taqaddama min dzambihi, dan sungguh Allah telah mengampuninya dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, jadi dengan Rasul dengan kondisi yang seperti itu tapi tetap biastagfiru, memohon ampun, wa yatubu, dan bertaubat fil yaumi sab'ina maratan, dalam satu hari 70 kali bahkan lebih kan aktsaro ya. Nah, kemudian hadis berikutnya Anil Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Fa in yatubu fil yaumi marrah. Nah, ini bahkan 100 kali. Ya, rawahu Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zikir bab anjuran beristighfar dan memperbanyak istighfar. Nah, ini sedikit nih, siapa? Silakan. Mumpung dikit Ya, ya. Goika. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afa dal hadisu ma'a ma qablahu annal matluba katsiratan. Kalau kasir itu ada ayatnya. Annal matluba kasratan. Kasratun. Tidak ditanwin, Bu, karena Oh, karena dia berprofil ke depan. ya, ya. Kasratul istighfari wal masari'ata. Bukan. Wal masari'ata kan Bentuk apa wal ini? masari'ati. Hah? Bentuk apa ini? Sikot apa? Yang mana? Ya itu yang setelah istighfar. Wa. Masa apa sih gohnya kan? Ini masdar, Bu. Masdar dari saro'a yusari fa'ala. Berarti pakai doma mimnya. Jadi si gohnya dia simail ya? Bukan, masdar. Oh iya, musyarat karena ya. Istighfari wal musara'ati ila taubati wa ma zakara fi hadzal hadithi waladhi Sebetulnya lebih dzukira. cepat dibaca malum atau majhul? Majhul sih. Majhul, iya. Oke, wa ma dzukira fi hadzal hadithi waladhi qablahu minal adadi la yaksulu bihi. Nah, ini lebih tepat di malum atau di majhul? Tidak dimaksudkan layuk. Ya, berarti yuksadu majhul ya. Oke, yuksadu ya. Layuk sodu bihi tahdidi. Nah, tadi itu jadi apa? Tahdidu. Jadi apa tadi itu? Jadi itu fa'il. Naibul fa'il ya. Naibul fa'il. Wa innamal maksudu bihil kathratu. Ya, mau terjemahkan, Bu? Hah? Terjemahnya. Oke. Diterjemah ya. Bersama hati ya. Hadis ini Faedah hadis ini bersamanya sebelumnya ada permintaan yang banyak untuk beristighfar, banyak beristighfar. bukan permintaan, matlub apa? Matlub bukan permintaan ya, tuntutan. Ini kan bentuk apa? Sigat apa? Matlub. Maf'ul. Maf'ul. Berarti kalau maf'ul maknanya Yang yang diminta, yang dituntut adalah yang dituntut, jadi yang dituntut memperbanyak istighfar gitu. Dan musara apa? Surah dari kata surah. Bersegera. Bersegera, bukan mempercepat ya, bersegera kepada taubat. Dan apa yang disebut pada hadis ini? Disebut. Ya. Dan apa yang disebut pada hadis ini? Waladhi qablahu
yang sebelumnya dari jumlah apa tadi ini Bilangan. adadi Bilangan dari bilangan. dari bilangan tidak dimaksudkan untuk apa nih? Pembatasan. Tidak dimaksudkan untuk pembatasan dan sesungguhnya maksudnya hanyalah memperbanyak. Ya, menunjukkan banyak. Menunjukkan banyak. Jadi ketika disebut hadis itu Rasul tadi ya lebih dari 70 kali, 100, bukan pembatasan bilangannya harus segitu. Itu artinya menunjukkan banyak. Ya mau kurang dari itu atau lebih dari itu ya silakan. Artinya memperbanyak istighfar. Jadi nggak harus bilangannya segitu. Baru sudah cilaka 12. Nah, Iya, kalau itu silakan. 7 turunan. Jadi kalau yang suka istighfar itu kan sekarang ada tuh sekarang cincin gitu. Itu nggak perlu. Oh, yang kayak tempat Ya, tasbih jadi itu. kalau kita itu hitung gitu. Oh, iya nggak apa-apa kalau untuk menghitung mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kan tidak dibatasi harus dulu. Kalau gampang itu boleh juga ya. Asal sekuatan gitu. Ya, misalnya dia punya rutinitas ya setiap orang yang bisa memilih misalnya saya mau 100 mau ini. Nah, itu dia pakai hitungan itu ya silakan. Gitu. Ya, kemudian nih hadis berikutnya ya dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari pembantu Rasulullah SAW kalau Rasulullah SAW. Nah, ini yang senangnya ya. Jadi Allah itu lebih senang dengan taubat seorang hambanya ya daripada salah seorang dari kalian yang jatuh dari untanya ya waqad adalahu fi adifala dan itu telah membuatnya tersesat di padang pasir. Muttafaq alaih ya dalam riwayat Muslim ya Allah lebih sangat senang ya lebih besar ya rasa senangnya dengan tobat seorang hambanya ketika dia bertobat kepada dari salah seorang dari kalian yang dia berada di atas tunggangannya ya unta di padang pasir fanpalatat minhu ya lalu apa namanya kabur lalu pergi si untanya itu meninggalkan dia dan di untanya itu ada perbekalannya ada makanan minumnya faisamina lalu dia merasa putus asa ya nggak mungkin balik lagi di padang pasir ditinggalin gitu ya fata sajaro lalu karena putus asa itu dia datang ke sebuah pohon ya menghampiri pohon lalu dia berbaring di situ fiziliha di apa namanya naungan pohon itu untuk bernaung berteduh ya waqad aisa min rahilati dia sungguh telah berputus asa ya dari binatang tunggangannya itu fabainama huwa kadalik ketika dia dalam kondisi seperti itu id huwa tiba-tiba id di sini lil mufaja tiba-tiba Bukan tidak. bukan id tiba-tiba Apa sedari? di sini ada id ya Ada alifnya. berarti beda tapi bisa ya mau id mau ida juga bisa bermakna mufaja jadi tiba-tiba Wa biha qaimatan tiba-tiba binatang tunggangan itu berdiri di sisinya balik lagi gitu. Dia udah terputus asa nggak mungkin lagi kembali gitu. Nah otomatis kan sangat senang. Iya. Nah Allah itu lebih senang daripada orang tersebut. Jadi ini menggambarkan rasa senangnya Allah kepada orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah. Ibarat binatang tunggangan yang hilang lalu kembali lagi. Ya fa'akhadha bi tomia lalu ia mengambil tali kekangnya sumaqala min syiddatil fara kemudian orang itu yang tadi sangat senang itu karena saking senangnya dia salah ucap Allahumma anta abdi wa ana rabbuk kebalik ya Allah ya engkau hambaku aku Tuhan ini kan karena saking senang salah ucap tidak sengaja kalau sengaja kafir ya orang mengatakan ini ya makanya kan apa namanya tidak semua orang yang mengatakan kekafiran itu otomatis kafir kan. Bisa jadi nggak sengaja gitu kan salah ucap celetotnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Da'awat ya bab taubat. Muslim dalam bab taubat dalam kitab taubat bab had ala taubat.
Ya, silakan. Ini panjang ini dibagi dua. Yang Dalam kitab apa kan bertobat ya, hadis muslimnya. hadis muslim dalam kitab Taubat. Oh, Bab had ala Taubat. di sini mah nggak ada ya. Iya, ini di PDF sih ada apa namanya ada tahrijnya gitu. Di kitab apa bab apa gitu ya. Kalau di sini nggak ada tahrijnya. Tapi yang di sini tuh suka suka ada yang kurang ininya Gimana? penjelasannya. Oh gitu. Yang di PDF itu ada yang hilang gitu satu kalimat. Waktu itu kan pernah di sini ada. Kebalikan ya. Jadi Ya, kadang-kadang kalau kan juga sih, jadi seperti saya itu. bilang kemana itu kok nggak dibaca itu Iya, longgar. itulah ada kelebihan kekurangannya. Silakan berikutnya siapa? Lugatul hadisi. Lugatul hadisi lillahi jawabu liqasami Nah, ini kan ditanwin aja ya, nggak ada alif lam. jawabu jawabu Nah, iya, jawabun likosamin. liqasamin eh Makdurnya Kalau makdur itu ada waw, ini nggak ada. mikdar Kalau mikdar ada alif. Muqaddari. oh dari Takdiruhu. liqasamin bukan dari takdiri Itu samin. Takdiruhu. takdiruhu wallahu lillahi afroha Wallahi, kalau kosam itu kan wallahi demi Allah. wallahi lillahi Lillahu lillahi. afrohu Ai, ai asyaddu farhan ya. wal farhu binisbati lil insan asruru wal waladati Waladzatul qalbi. waladatul qalbi binai binaini ma yashtahi Mayastahi. bin nisbati Wa ada wawnya wa bin nisbati. wabil nisbati lillahi ta'ala wal farhu Apa? Yuradu ada yuradu. mana dulu Beda ya. nggak ada sih lillahi ta'ala wal farhu sifatun min sifatihi ta'ala Ya. uliku Taliku bijalali. taliku bi jalalihi wa kamalihi Oh tuh di sini nggak ada di PDF nggak ada ya. Iya. Walaisat. beda cetakan Hmm? cetakannya sama aja beda. Nggak tahu sih ada perbedaan. Perbedaan. Bijalalihi wa kamalihi wa laisat kafarah atau Farohi. Kan ada kah huruf jar? Farohi. kafarahil makhlukina itu boleh bagi tiga Bagi tiga boleh. Kan ada satu lagi tuh afadal hadis. Ya terus aja. saqata ala bi'airihi Ba'irihi. saqata ala ba'irihi ayyi Aib. ayyi Asaro. asaro alaihi waso Wasodafahu. wasodafahu min ghairi qasdi Ya, ya udah sampai situ ya. Bagus. Bagus dulu, sini dulu. Ya, atau lagu doi am doyang. doi am palatun ardun wasiatun la nabata biha wala ma'an arokilatu ma yarkabahu Yarkabu. ma yarkabuhu al musafiru minna Kotin. qatin al ghairiha al Hitomu. khitam qala fi nihayati khitamul da'iri ayu khada Hablun. habdun
min lifin min lifin au sya'in Au au sh- shibin sya'rin au sya'rin au kitanin katanin au katanin faja'ala fi ahadi fayaj'alu faja'ala fayaj fayaj'alu fa fi ahadi fayu maklum atau majul ini fayaj'alu ya fi ahadi tarafaihi fi ahadi tarifaihi tarafaihi halqatun halqatun summa yushaddu fihi yusadu fihi tarful akharu akharu hatta yasiru hatta apa fungsinya hatta yasiru nah hatta yasira kal halqati summa yuqallidu ba'iru cuma yuqalladu summa yuqalladu ba'iru summa yasna cuma yusa ini dimajulkan semua summa cuma yusanna summa yusna ala yusanna summa yusana ala ala makhtamihi mahtamihi wal khatmu min kulli dabatin muqaddamatil anfi wal fami muqadda minggu dabatin muqaddamatu muqaddamatul anfi wal fami. ya kita jelaskan dulu ya apa namanya lugatul hadis bahasa hadis lillahi. Nah ini jawabun liqasamin muqaddarin adalah jawaban bagi sumpah yang tersembunyi. Takdiruhu asalnya wallahi lillahi. Jadi di sini lillahi asyhadu. Jadi bagi Allah ya lebih senang ya maksudnya di sini ada sumpah dulu wallahi. Cuman dihilangkan. Jadi ini jawab qasam ya dari qasam yang dibuang. Yang tersembunyi. Jadi asalnya wallahi lillahi asyhadu farahan. Afrahu namana afrahu itu ai asyhadu faran sangat senang. Isim tabdil ya. Faro itu binisbah lil insan ya. Kalau dinisbatkan kepada manusia as-surul waladatul qalbi binairi ma yashtahi. Adalah kesenangan dan kenikmatan hati dengan mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, kan manusia punya hati gitu ya. Nah, tapi kan kalau dinisbatkan kepada Allah, ya tentu tidak disebut apa hati Allah senang enggak, ya karena kan tidak disebut Allah memiliki hati ya tidak ada dalam nas. Jadi kita tidak boleh menetapkan sesuatu yang tidak ada nasnya. Gitu ya. Jadi ya kita katakan aja Allah senang ya Allah senang gitu. Cuman senangnya Allah tentu berbeda dengan senang manusia. Cuman kan kita paham yang namanya senang itu ya senang gitu. Ya. Gitu. Jadi Allah juga punya sifat senang dalam hadis ini. Ya, kalau senang ya tentu kan menunjukkan ridho ya buat binisbati lillahi ta'ala fal farah sifat min sifatihi ta'ala taliqu bi jalali. Ini wabinis ini ta'ala. Nah ini ada perbedaan nih, nggak tahu. Kayaknya sih ada apa namanya? Ada revisi. Ya kan belum saya lihat tahunnya ya. Mungkin kayaknya sih ini yang lebih baru ya kayaknya. Jadi ini itu versi yang lama. Jadi kan bisa aja kitab itu kenapa ada perbedaan? Karena ada revisi, ada ralat. Ya. Itu ada yang dirubah kalimatnya. Ya, dan memang dari segi ini juga ada isyarat dari menunjukkan akidah gitu ya. Kalau di sini lebih binisbat lillahi ta'ala yuradu ridho, yang dimaksud adalah ridho. Tapi kan tentu ketika disebut Allah memiliki sifat senang, ya artinya ya sifat yang berbeda dari ridho gitu. Ya, sifat yang lain lagi walaupun yang namanya senang itu ya menunjukkan ridho, tapi kan bukan sepenuhnya ridho.
Ya, sehingga ya kita tetapkan Allah memiliki sifat ridho ya juga memiliki sifat senang. Gitu. Nah, makanya kalau yang di sini itu langsung secara jelas dikatakan sifatun min sifatihi ta'ala adalah salah satu sifat Allah Ta'ala taliku bijalali wa kamili yang sesuai dengan keagungan dan dengan kemuliaan dan kesempurnaannya walaisat kafaroil makhlukin yang tidak sama seperti senangnya makhluk. Ya semua sifat Allah kan begitu. Allah Maha mendengar, mendengar Allah beda dengan mendengar makhluk. Allah Maha melihat, melihat Allah beda dengan semuanya begitu. Semua sifat Allah memiliki tangan, wajah dan sebagainya beda dengan makhluk. Jadi itu aja ya simpel dalam menetapkan. Sakoto ala ba'irihi ay asaru alaihi wasadafahu ya min ghairi qasdin. Ya, iya itu sakoto ala ba'ir itu jadi dia apa namanya jatuh ya. Asaro alaihi wasadafahu dan apa namanya secara kebetulan ya tanpa sengaja ya min ghairi qasdin itu kan di hadis yang sebelumnya ya min hadikum waqad ada lo enggak sakot alabar ini maksudnya adalah berarti kan tiba-tiba muncul gitu ya tiba-tiba datang lagi si unta tunggangannya itu padahal sebelumnya dia telah hilang ya. Adolahu doyahu ya membuatnya tersesat hilang ya. Falat mana falat itu ardun wasi'ah la madatabiha walama. Tanah yang luas yang tidak ada tumbuhan dan juga tidak ada air ya, ini padang padang pasir, padang tandus. Falat, makna falat itu. Rohilah ya makna rohilah mayar kabul musafir min naqatin aw ghairiha. Yang ditunggangi ya oleh seorang musafir baik itu unta atau yang lainnya nih. Rohilah itu ya tunggangan. Khitom qala fil nihaya berkata di dalam kitab Nihaya. Maksudnya Nihaya fi gharibil hadis karya Ibnu Atsir. Ya. Jadi Ibnu Atsir punya kitab namanya Nihaya fi gharibil hadis itu menjelaskan kosakata hadis. Nihaya fi gharibil hadis. Khitamul ba'ir an yukhadha hablun min lifin. Nah, yang disebut hitam ya hitam itu ya tali kekang bahasa kita, tali kekang unta. Ya, yang diambil hablun tali ya min lifin au syarin au katan baik itu dari apa namanya lif itu ya serabut ya atau dari rambut ya atau dari apa kain katun ya. Lalu dijadikan di salah satu ujungnya hal kotun ya apa namanya bulatan ya dibuat bulatan kemudian yusadu fi torful ahur ya diikatkan kepada sisi yang lain sehingga dia menjadi seperti lingkaran ya kemudian unta tersebut yuqalladu ya summa yusanna ala mahtamihi ya di apa namanya ya dibuat dikekang ya yuqallad itu karena taklid itu kan artinya kekang terkekang gitu ya terikat ya jadi maksudnya ya gimana sih cara membuat tali kekang unta gitu ya di apa namanya di biasa di mana di kekangnya itu kalau unta itu enggak maksudnya di mulutnya ya kalau kuda kan biasa dari hidung kan gitu unta juga mungkin sama ya jadi tali kekang. Nah, lalu al-hotmu min kulli dabah dari setiap binatang yang melata itu adalah bagian depan dari hidung dan mulut. Karena kan kayak kuda itu diikatnya kan hidung mulut ya kan, untuk supaya bisa ditarik dari depan itu ya.
Kemudian apa adalah hadis? Jadi mau baca silakan. adalah hadis. Hadisu ya, karena kan jadi fa'il. Baik, apa adalah hadis? Ana sad Hadis di kubur, Oh, itu ya. Ini bagi dua aja ya. di kuburin aubati waktu Enggak, bi qabuli taubatihim. di kuburin aubati bukti hukum Eh, Nah, ini atopnya kemana? ibadi Nah, atopnya ke qabuli tadi. Berarti wahukum enggak kan qabuli, jadi ngikuti. Atop itu ngikuti. wahukum Nah, ya hmm. kalau Allah Ta'ala Allah yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin at-tabyidu bit tawbati wal khusus. Nah, ini atop kemana nih? Oh, Jadi atopnya ke targibunya. Berarti wal hasu. Jadi bukan ke taubatinya ya. tawbati. Dulu ya tadi dulu Iya. Karena yang sesuai tadi gitu ya. Tapi bukan ke taubatnya tapi ke targibunya. Karena maknanya sejajar dengan targib. Jadi wal hasu alaiha. Nah, haknya itu kan kembali ke taubat. Wal alfu alaiha adamal mu'akhirati. Nah, ini yang tidak ada di PDF. Ada kan? Ada. Ada mul. Oh, adamul mu'akhirati. Nah, ini masdar ya. Masdar dari akhadha yu'ahidu mu'akhadha. Adamul mu'akhadati. Kenapa? Karena jadi budak pilih. Adamul Mu'akhadati khoto'i muta'ammad. Iya betul. Ya cukup ya. Ini setengah lagi yang online ada. Pak Heru silakan. Nah, Ustaz. Al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi eh, bi bi darbin Bidorbil. bi darbil masali li takribil ma'na wa ziyadati al-idahi jawazat Jawaz jawaz ini. jawazul Hmm. qasmi Qasami. li ta'kidi jawazul qasami li ta'kidi ala ma fihi faidatu wa maslahatu Ditanduinkan aja, nggak ada alif lah. faidatun wa maslahatun. Ya sudah ya. Nah, jadi ada beberapa faidah ya. Di hadis ini memberi faidah satu, maka dipoin-poinkan ya. Rahmatullahi ta'ala bi ibadihi, rahmat Allah ta'ala ya kepada hamba-hambanya bi qabuli taubatihim dengan menerima taubat mereka. Wa hubbihi iyahum dan cinta Allah kepada mereka. Ya, qala Allah ta'ala innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sungguhnya Allah mencintai orang-orang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Ya, jadi kan Allah senang itu ya menunjukkan Allah ridho, Allah cinta kepada hambanya yang bertobat itu. Ya, walaupun tadi dosanya banyak gitu ya. Itu akan diampuni oleh Allah. Lalu at-targhibu bi taubati wal hatsu 'alaiha, mendorong. Ya, ini sebenarnya maknanya hampir sama antara targhib dan has. Targhib itu ya artinya memotivasi ya, mendorong untuk bertobat. Wal hatsu ya sama mendorong juga. Ya. Lalu adamul muakhadzati fil khata'i ghairil muta'ammadi. Ya, tidak menghukum. Muakhadzah ini menghukum. Ya, tidak menghukum dalam kesalahan yang tidak sengaja, tidak disengaja, muta'ammadi. Ya, yang tidak disengaja, muta'ammad. Makanya kan apa namanya yang
membunuh ya muta'ammidan ya fajazau yang sengaja ta'ammidan. Ya, lalu berikutnya al-iqtida'u bin Nabi SAW, meneladani ya. Iktida itu dari kata kudwah. Kudwah iktida. Jadi meneladani Nabi SAW fit ta'lim dalam pengajaran bidar bil masali dengan membuat perumpamaan. Darbi di sini membuat bukan memukul. Ya kan, daraballahu masalan kan gitu. Di situ bukan memukul, Allah memukul enggak. Membuat. Nah, makanya dalam mengartikan tuh harus lihat konteksnya. Berapa bisa. Ya kalau daraba bisa ya berarti memukul gitu. Membuat perumpamaan. Iya. Lalu juga ada apa namanya? La yastati'una dorban fil ardi. Yahsabuhumul jahilu agniya. Nah, itu apa ya? Tidak dapat, tidak bisa. Mengumpulkan kaki ke bumi. Maksudnya apa? Jalan. Nah, itu dorban fil ardi. Perjalanan. Mencari nafkah. Bertebaranlah. Enggak, itu ya yang mencari nafkah. Yastati'u dorban fil ardi, dorban fil ardi di situ Mencari nafkah. mencari nafkah. Bukan memukul bumi itu. Mengingatkan kaki. Jadi ya jalan. Tidak kaki. Jadi dia berusaha. Maksudnya berusaha kan gitu. Mencari nafkah. Ya kan yang apa terikat di jalan Allah fisabilillah. Jadi dia sibuk di jalan Allah jihad, dakwah gitu ya. Tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Maka mereka berhak untuk mendapatkan sedekah itu begitu sedekah. Ya, jadi itu darab itu beda-beda ya. Ada lagi yang apa? Kayaknya ada mudoroba ya. Akad mudoroba kan bagi hasil. Karena tadi itu karena dorban mengambil dari ayat tadi, dorban hadis itu berusaha. Ya kan melakukan suatu usaha. Nah, ada istilah mudoroba kan dalam akad itu bagi hasil. Mudoroba itu. Bukan dari dorobah saling. Gitu ada saling. Saya mukul. Bukan saling. Mudoroba itu kan ada yang sahibul mal ya, yang yang mendanai gitu. Ya, ada yang pelaku usaha, mudorib. Nah, jadi Rasul itu membuat perumpamaan kan dalam hadis. Jadi membuat perumpamaan tentang senangnya Allah kepada orang bertobat itu dengan tadi orang yang kehilangan, ya kan, tunggangan barang-barang lalu muncul lagi. Nah, di situ dalam pengajaran boleh membuat perumpamaan. Di sana nggak juga, diumpamakan orang itu jangan kembali ke dia lagi. Ya bisa kan? Dosa apapun. Iya kan? Apa? Iya, dosa apapun. Ya Bu ya. Punya kaboko bilang baik deh, terus harus nanti gitu. Nah, ini juga kan untuk menjelaskan sifat Allah juga sebenarnya. Nah, untuk menjelaskan sifat Allah ini disebut dengan istilah qiyasul aula. Dengan istilah qiyasul aula. Jadi mengkiaskan, menyamakan, tapi lebih utama. Jadi Allah lebih lagi. Kan kalau menyamakan nggak boleh dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un kan? Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh menyamakan dengan makhluk, tapi kalau kita membuat contoh perumpamaan, nah Allah lebih lagi. Manusia aja bisa senang seperti itu. Nah, Allah lebih lagi kesenangan. Nah, itu namanya qiyasul aula. Yang gambarkan surga seperti apa? Buah-buahan bukan kayak di Indonesia. Iya. Itu nggak pernah di dunia, nggak ada. Iya. Katanya nggak pernah dilihat. Surga itu nggak pernah dilihat oleh manusia. Buah-buahnya juga. Nah, itu tujuannya untuk apa? Litakribil makna, untuk mendekatkan makna wa ziyadatil idha, untuk menambah penjelasan. Karena kan hal yang memang bisa dilihat langsung oleh manusia. Jadi sesuatu yang abstrak itu bisa dijelaskan dengan sesuatu yang konkret sebagai pendekatan. Tidak sama persis. Cuman pendekatannya begitu. Ya, karena kan itu hal gaib ya. Sifat Allah, surga, neraka.
hal yang gaib. Ya, artinya ya hal yang gaib itu ya tetap supaya hadir kan, supaya hadir dalam pikiran kita, menjadi muncul dalam keimanan kita. Oleh karena itu hal yang gaib itu juga sebenarnya bisa dipahami gitu ya, cuman tidak diketahui wujud aslinya. Ya, jadi mengimani gaib itu ya kita paham. Allah memiliki sifat senang, paham. Gitu. Yang namanya senang kita paham gitu. Ya, cuman wujud bagaimananya yang disebut dengan kaifiyah itu. Wujud bagaimananya Allah senang gitu ya, itu kita yang tidak tahu. Tapi kita paham Allah senang itu. Dan juga nggak usah mikirin ya gimana sih Allah senangnya, nggak usah. Karena udah di luar jangkauan akal kita. Kayak dimensinya lain. Ya cukup yakini aja. Dan yang lebih kita pikirkan itu dampak buat kitanya. Ya kita mengharapkan Allah senang kepada kita. Nggak usah mikirin gimana ya cara Allah senang, nggak usah. Yang penting kita dapat mendapatkan Allah senang kepada kita, ridho kepada kita. Ya. Lalu yang terakhir ya, jawazul qasam litakid alam fa'ilatun. Boleh bersumpah ya dengan litakid untuk menguatkan yang memang ada faidah dan maslahat. Kalau nggak ada faidah dan maslahat, jangan kita mengumbar sumpah gitu. Apa-apa sumpah. Nah itu nggak boleh. Ya kan? Tapi kalau ada manfaat untuk menegaskan, menguatkan itu boleh. Sumpah itu harus dengan Allah, demi Ya Allah. iya, kalau sumpah harus dengan Allah. Makanya kan orang bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Syirik dalam ucapan, syirik kecil. Tapi syirik kecil itu dosa besar. Sunda mah teka, galing goreng kereta api. Yang bersumpah dengan ada kan Macam-macam kan di Indonesia mah sumpah teh, sumpah pocong, sumpah Demi Allah. nggak boleh. Sumpah harus nah juga satu nggak boleh. Demi Allah saja. Nggak tahu itu. Sumpah pocong nggak tahu gimana itu. Orang dipocong. Iya kan, maksudnya kenapa disebut sumpah pocong? Bukan karena demi pocong, bukan kan? Kalau jauh lebih ini kali ya. Ada pocong di depan gitu. Sampai kan itu sama ada yang nginjak-nginjak Quran ya. Yang kemarin itu kan. Di Banten. Iya, itu kan katanya buat sumpah kayak gitu. kalau demi ibuku, demi bapakku itu gimana tuh kan? Itu kan sebenarnya kalau bukan dimaksudkan sumpah mah nggak apa-apa. Tapi kalau dimaksudkan sumpah nggak boleh. Oh. Iya. Seperti katanya seperti ya sedikit jadi pastikan ada Hmm. Allah Muhammad, maka boleh set tapi tinggal di streaming video Haram tidak ditemukan Allah Allah aja semua, nggak ada Muhammad gitu. Jadi apakah seolah-olah jadi menyamakan gitu Allah Muhammad, jadi mensetarakan atau gitu? Kalau itu sih kan apa namanya? Kalau dia ini ada. Kalau di Turki ada. Ali Hussein, Hasan Hussein, Fatimah, Nabi Sofia. Jadi Masjidil Haram lihat tuh di ini video secara langsung lihat tuh Allah aja semua, nggak ada. Kita makan Allah Muhammad. Iya. Allah, Ya kalau Muhammad. maksudnya adalah Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, ya itu nggak apa-apa kalau memaksudkan itu. Ya, kan maksud di ini bukan artinya Menyamakan. kita ibadah kita nyembah kita ke sana enggak kan? Enggak. Jadi kalau di Arab itu kan dia babi. Dia nggak bisa, nggak boleh gitu-gitu nggak boleh. Dia babi. Ada wabi Pak. Itu detail atau di depan makam Rasul itu semua dia rasa nggak boleh. Ya emang kayak gitu Pak ajaran benar. Iya, karena suka banyak ada yang mau sholat. Jadi seolah-olah itu nanti kita memutuskan Muhammad. Wabi berkeras, lebih keras tuh wabi begitu. Jadi semuanya Wahabi Pak. Direkam dulu. Jadi ya kesyirikannya harus hati-hati.
Jika dijalankan carakan Di mana? Iya di Rawu, apa di depan makam Rasul. Memang kalau orang Indonesia antik-antik sih. Kita pernah punya teman di Kiara Sono, Haji Stan. Dia tuh punya kain kiswah kan, terus di buku ini. Dalamnya tuh ada minyak jafaron, terus ada tulisan Arab. Gimana? Oh, Itu kan kurang dari. ya iya itu. itu nanti itu nggak boleh ketangkep sih kalau Itu nggak saya ada. ditangkap kemarin. Ini yang buat obatnya ya. Oh itu sengaja digunting gitu. Ya ada sih orang sengaja bawa gunting, tapi ada yang takut